kecuali karena zina, itu masalah status. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Jadi siapa yang menceraikan istrinya, ya, itu tetap berdosa. Cuma kecuali karena zina, itu menegaskan statusnya ketika ia kawin kembali maka ia berzina. Itu tidak melegitimasi bahwa orang bisa bercerai. Bukan begitu. Ya. Oh gitu ya Kak. Soalnya bingung Kak. Enggak, coba kamu perhatikan frasanya dengan baik. Namun, aku berkata kepadamu, siapa saja menceraikan istrinya, itu kan koma. Kecuali karena zina, koma. Lalu kawin dengan perempuan lain, koma. Ia berzina, titik. Ya, koma dikonfirmasi dengan koma sesudahnya. Kemudian koma sesudahnya konfirmasi lagi kepada titik itu. Jadi ini berbicara tentang status yang kecuali karena zina, ia akan berzina. Begitu. Tentang apa? Perceraian. Oh. Jadi bukan tentang orang bisa bercerai. Begitu ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu kata Yesus. Ada ya, ya. Ada. Sudah Kak. Kasih Kak. Oke. Kak, gimana? Kamu mau cerai? Bukan Kak. Oh, kepikir kamu baca-baca ayat gitu Kak, jadi bingung. Soalnya apa? Yang di ayat yang 5-6 ini kan jelas yang nggak boleh kata Yesus. Iya, memang nggak boleh. Jadi, kau belum kawin kan? Belum nikah kan? Sudah Kak. Sudah, aduh. Oh iya, ya jangan bercerai ya, baik-baik kau sama istrimu ya Pak ya. Iya Kak. Berikan belayan kasih sayang itu. Biar iya penuh. Kakak. Oke, Tuhan berkati ya. Ya. Kasih Kak. Ya. Iya, iya kan? Harus diberikan belayan kasih sayang biar nggak lompat dia. Kalau lompat itu kadang rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, begitulah para pria-pria dan wanita-wanita pun begitu. Kebanyakan ya. Makanya ada istilah ani-ani lah, om-om lah. Di TikTok saya itu banyak sekali yang begitu. Gitu. Jadi tetap pelihara harmonisnya keluarga kamu kepada hubungan keluarga. Jangan cerai-cerai. Saya ini anak hasil perceraian ya. Saya orang tua saya itu bercerai sudah sejak saya kecil. Jadi ketika saya besar, saya tidak pernah merasakan bagaimana kasih seorang ibu dalam hidup saya. Nah, akhirnya pun mental saya, karakter saya itu tidak terbentuk dengan baik karena saya dilepas begitu saja. Jadi banyak sesuatu yang saya tidak dapatkan dan penderitaan yang datang dari sana. Ya, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan masih berkasih karunia bagi saya. Nah, jadi kalau Anda mengasihi manusia, Anda jangan melakukan hal itu kepada keturunanmu dengan tidak bercerai. Karena kalau kamu bercerai, keturunanmu itu yang akan bermasalah. Karena belum tentu semua anak itu bisa menanggapi kasih karunia itu dengan baik. Ya. Bukan anak itu yang minta dilahirkan, tapi kamu yang pengen dia. Maka bertanggung jawablah penuh. Jangan bercerai. Gitu ya. Ya, silakan Ega. Halo Kak, selamat malam. Salam. Shalom. Ya, bentar dulu ya Bu. Ya, satu-satu. Silakan. Oke. Silakan. Ada yang mau kamu tanya? Oke. Kalian, gue mau nanya. Gue terlahir di keluarga yang mayoritasnya itu berbeda 100 derajat. Dan
sedari kecil gue ada ketertarikan dengan Katolik. Ya, kamu sekarang Menurut iman kamu apa? Iman kamu apa? Iman kamu sekarang apa? Di sebelah agama Oh, sebelah. sebelah. Ya, saya ngerti itu sebelah. Lalu? Oke. Hmm? Nah, cuman dari kecil itu ada ketertarikan, dan sampai saat ini, sampai di usia sekarang itu masih tertarik, cuma belum bingung untuk memulainya. Menurut kakak gimana? Belum beriman, maksudnya belum berani untuk memulai. Kenapa kamu pengen mengikuti Kristus? Apa yang membuat kamu tertarik dengan kekatolikan itu apa? Salah ya, cuma kayak melihat kedamaian aja gitu. Jadi kamu merasakan damai di dalam pengenalan akan Dia gitu ya? Ya, dan ya saya suka nyari-nyari soal bagaimana proses segala macam. Cuma memang benar-benar nggak selalu diperdalam ya, karena memang belum siap dengan itu. Dengan apa? Dengan tanggapan lingkungan mungkin. Iya. Jadi gini kata Yesus itu ya. Aku datang untuk memisahkan anaknya dari ibunya, ayahnya dari anaknya perempuan, ibunya dari anaknya laki-laki. Dia datang untuk memisahkan itu. Itu berbicara tentang respon orang di dalam pengenalan akan Injil. Mungkin kamu begini, kamu belum siap memikul salibmu. Kamu mungkin berpikir bahwa nanti saya kehilangan karir, saya nggak punya teman, saya nggak punya siapa-siapa. Mungkin saya pun bisa katakan kamu masih terlalu muda untuk memutuskan itu. Tapi untuk pertobatan itu tidak ada kata terlalu muda. Jadi kamu harus gini bro. Kamu belum berani memutuskan itu karena kamu belum cinta dan kenal Dia dengan sangat dan teramat. Kalau kamu udah cinta banget sama perempuan, kamu berani I love you. Kamu berani bilang begitu. Kalau kamu masih ragu-ragu, aku pacaran gak ya sama dia? Aku mau gak ya sama dia? Kamu ragu-ragu kenapa? Karena kamu belum mengenali Dia dengan baik. Sama Tuhan pun begitu. Kamu masih belum berani, kamu masih ragu-ragu bla bla karena kamu belum kenal Dia dengan baik, belum tahu Dia dengan sempurna. Jadi tugas kamu sekarang apa? Tahu dulu tentang Dia. Kamu cari tahu dulu alasan mengapa sih aku harus kepada Kristus. Kamu cari tahu itu dulu. Agar pondasi kamu itu seperti batu karang, kamu tidak seperti pasir. Jadi kamu cari tahu dulu, kenapa ya aku harus kepada Yesusnya orang Kristen? Kenapa ya aku harus kepada Kristus itu? Why? Kamu berdoa. Ya. Orang yang tulus, Mazmur 53. Orang yang tulus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu yang akan tangkap mereka. Kamu pun begitu. Jadi kalau kamu bilang saya masih kebingungan bla bla bla. Kalaupun saya bilang baptis besok dan kamu nurut, tapi kamu nggak bertumbuh, itu sia-sia, nggak berguna. Jadi kamu kenal dulu Dia, tahu dulu Dia itu bagaimana. Kenali Dia dulu dengan baik. Kalau kamu udah kenal Dia dengan baik, okay, I fix with it, and then kamu buat decision. Kamu buat keputusan. Kamu tidak akan terbebani lagi. Bodo amat dengan risikonya. Karena ini yang kau mau. Sama seperti kamu mencintai orang. Bodo amat lah. Dia mau tolak kek, dia mau terima kek, mamaku marah kek, bapakku marah kek, gitu kan. Atau mungkin mantannya marah gitu atau apa. Aku tetap harus lamar dia. Gitu. Kenapa? Apa yang membuat kamu seberani itu? Cinta. Love in your heart. Sama Tuhan pun begitu. Kak Elia. Gitu. Ya. Kalau kasusnya itu kedua orang tua saya udah nggak ada,
Apakah di dalam Kristen itu ketika kita berdoa berdasarkan dengan keyakinan kita yang sekarang, apakah itu akan tetap sampai ke kedua orang tua kita yang berbeda? Kamu berdoa kepada orang tuamu buat apa? Apa yang kamu doakan kepada orang tuamu? Karena kalau di agama itu yang sebelumnya itu kan kita mengenal bahwa apa yang kita perbuat itu akan kita terima Betul. di kehidupan berikutnya kan. Dan tugas kita sebagai seorang anak itu kan pasti mendoakan orang tua agar dibukakan lapang jalannya. Iya. Dan ketika kita sudah beda server, apakah kitanya bisa menyampaikan doa kita gitu? Ya, kamu tidak bisa mendoakan mereka untuk menerima keselamatan. Itu tidak bisa. Karena sudah selesai waktunya pengampunan dosa itu dengan penumpahan darah. Mereka di sana sudah menjadi roh, mereka sudah tidak punya darah. Jadi mereka tidak dapat diampuni. Kamu harus terima itu. Kamu mungkin akan bilang jahat sekali, masa orang tua saya, tapi itulah kitab suci. Makanya kamu jangan begitu. Saya tidak katakan orang tuamu jahat. Orang tuamu mungkin baik sekali, saleh sekali. Ya, tetapi dalam sudut pandang Allah dan kitab suci, itu hanya di hadapan manusia. Kamu boleh berdoa enggak kepada Tuhan tentang mereka? Boleh, tapi tidak dengan keselamatan mereka. Nanti Tuhan akan nyatakan itu sama kamu. Kamu harus berdamai dengan itu, bro. Karena ibu saya pun itu bukan seorang Kristen. Dan saya mendoakan itu setiap hari. Gitu. Oke. Ya. Itu ya. Oke. Kamu harus mencintai Tuhan lebih daripada mencintai apapun. Itu kata Yesus. Jadi kalau dia tidak mau memikul salibnya dan meninggalkan orang tuanya, ia tidak layak bagiku. Ya meninggalkan orang tuanya. Tapi boleh punya satu pertanyaan nggak? Oke, boleh. Kenapa itu? Ini hanya inian aja ya, jangan di kita mengenal kalau di agama Kristen itu kan ada penebusan dosa. Betul. Nah, dengan adanya penebusan dosa, apakah kita yang nggak pernah ke gereja, kita yang selalu berbuat maksiat, dosa itu, apa akan benar-benar bersih seutuhnya ketika kita ditebus dosanya atau gimana? Apa ada konsep neraka? Kalau apa setiap orang yang berdosa itu pasti masuk surga dengan ditebus atau gimana? Ya. Gini. Berarti orang Kristen bebas dong berbuat dosa karena sudah itu maksud begitu. Bukan begitu konsepnya. Karena begini, bro. Kamu bilang aku sembuh. Tetapi kamu tidak bisa berjalan. Apakah artinya kamu sembuh? Tidak. Kamu bohong. Artinya bisa berjalan atau tidak itu adalah bukti dari kesembuhanmu. Maka ketika orang mengaku beriman tetapi tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya, artinya dia tidak pernah beriman. Bukti dari iman itu adalah perbuatan baik. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu akan mengenal dia dari buahnya. Katakan begitu. Jadi kalau kamu mengaku percaya dan beriman kepada Kristus, pasti kamu melakukan kehendak Kristus. Kalau kamu mengaku percaya kepada Yesus tetapi kamu selalu mau berenang di dalam dosa, tidak merasa bersalah atas dosa, malah menikmati semuanya, kamu tidak beriman. Karena iman itu dari bahasa Yunani pisteo, artinya taat. Nah, jadi kita itu ditebus dari kutuk dosa. Kitanya yang diambil, bukan dosanya yang diambil. Kamu harus tahu itu. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kita telah beriman? Dengan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen ya,
saya percaya Yesus, tapi perbuatannya tidak ada yang baik, sesungguhnya dia tidak pernah beriman. Sama seperti orang, ya. Dia mengaku saya sudah sembuh kok, tapi dia nggak bisa jalan kaki. Nggak mungkin ada yang mau percaya bahwa dia telah sembuh. Iman pun begitu. Karena ketika kita mengaku beriman, kita diberikan Roh Kudus yang akan menguduskan kita. Roh Kudus ini yang akan menuntun kita kepada buah-buah roh. Artinya orang yang dibaptis yang diberi Roh Kudus, mereka akan berbuah-buah roh. Tapi kalau ada orang mengaku dibaptis, mengaku percaya, tapi tidak memiliki buah-buah roh, berarti mereka tidak pernah beriman. Artinya tidak ada Roh Kudus di dalam diri mereka yang menguduskan mereka. Kata-kata dia itu Baik. berkata Putra Siregar suatu hari ketika kami Betul ya? tidak Betul, semangat ya? Jelas. Oke, terima kasih. Iya, saya menunggu kamu di Firdaus ya. Siap. Tuhan berkati. Oke, silakan Bu Mart. Ini ya. Halo, Bu Mart. Halo Bu Mart. Tidak ada ya. Oke gitu teman-teman ya. Mungkin kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup